kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dengan tema bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita membaca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia itu pasti memiliki pengharapan bahwa ia akan selalu mengalami pertumbuhan. Tentunya pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kehidupannya itu tidak berkembang, tidak bertumbuh, atau malah merosot. Karena naik dan turun kehidupan itu biasa. Namun tentunya semua orang mempunyai keinginan untuk terus menanjak di dalam pasang surut kehidupan. Boleh turun, tapi nanti naik lagi. Tidak turun, turun, turun terus. Tetapi turun dan naik lagi. Bahkan turun sedikit, makin naik lagi, makin naik lagi, makin menanjak lagi. Itu yang merupakan keinginan atau harapan dari semua manusia atau semua orang. Terlebih lagi di dalam kehidupan rohani. Tuhan menghendaki agar orang percaya itu mengalami pertumbuhan rohani di tengah pasang surut kehidupan yang dialaminya. Tuhan menghendaki supaya pasang surut kehidupan itu memberikan pelajaran rohani, pelajaran yang berharga kepada orang percaya supaya apa? Supaya dia bisa memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga dia tahu bagaimana dia tuh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia bahagia, dia tidak melupakan Tuhan. Tetapi ketika dia ada di dalam persoalan pergumulan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita itu merenungkan surat 1 Petrus ini. Kalau kita melihat dari surat 1 Petrus ini, dari latar belakangnya itu sangat jelas ya. Karena di pasal yang pertama itu, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu sangat jelas latar belakangnya, di mana ditulis di bahwa penulisnya adalah Rasul Petrus, dibantu dengan Silas. Dan diperkirakan itu tahun 62 sampai 63 Masehi. Latar belakang surat itu juga ditulis di eh, Babylon ya. Itu adalah kiasan dari Roma. Dan pemerintahan saat itu adalah pemerintahan Kaisar Nero ketika terjadi kebakaran besar di Roma dan penganiayaan waktu itu meluas. Jadi dari sini kita bisa melihat penerima surat itu eh, mereka yang ada di Asia Kecil, Pontus, Galatia, Kapadokia, itu mereka sedang mengalami masalah yang cukup berat karena mereka menghadapi penganiayaan. Keimanan mereka juga belum bisa diterima, bahkan dianggap aneh, karena memang kekristenan waktu itu kan sedang berkembang. Tujuan utama dari penulisan surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat di dalam penderitaan dan menguatkan mereka untuk terus hidup kudus dan menjadi teladan di dalam kehidupannya. Dan supaya jemaat itu terus memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Nah, di dalam latar belakang seperti inilah Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada pada saat itu.
Mari kita mau melihat apa nasihat Rasul Paulus khususnya di dalam konteks ini tentang eh, seorang percaya yang memiliki pertumbuhan iman di dalam Kristus. Yang pertama kita mau lihat yaitu dasar bertumbuh. Karena di dalam eh, pembacaan kita itu 1 Petrus 2 ayat 1 itu dikatakan kata yang pertama di situ dikatakan karena itu, ya. Jadi kalau misalnya ada kata karena itu yang di sini dipakai kata oh gitu ya. Itu menunjukkan bahwa tulisan ini merupakan lanjutan dari pasal sebelumnya. Karena itu kita mau melihat dasar bertumbuh itu di pasal yang sebelumnya. Yaitu di sini kita melihat di ayat yang pertama itu Petrus menyapa jemaat sebagai elektos atau orang-orang pilihan, ya. Mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan siapa? Orang-orang pilihan Tuhan. Tapi walaupun mereka orang-orang pilihan Tuhan, mereka berada di dalam kondisi yang kurang begitu baik secara manusia. Di sini Petrus menyapa mereka dengan pendatang, gitu ya, parepidemos. Jadi mereka orang-orang pilihan Tuhan, tetapi di dalam kenyataannya mereka adalah seorang pendatang, seorang pengungsi, seorang penduduk sementara. Bahkan ada kata selanjutnya yang mengikuti, yaitu mereka berada di dalam perantauan dan tersebar atau disera. Bisa dibayangkan dengan iman kekristenan saja, mereka itu sudah minoritas. Mereka itu sudah termasuk kaum marginal. Sudah termasuk orang yang pasti dipandang sebelah mata. Apalagi ternyata mereka juga mempunyai status yang lain yang secara manusia bisa membuat mereka ciut, yaitu mereka pendatang, pengungsi, penduduk sementara, perantau. Wah, ini mah dikatakan warga negara kelas 2, gitu ya. Nah, ini memang secara realnya seperti itu. Tetapi Tuhan itu tidak pernah menempatkan orang pada posisi, situasi, dan kondisi yang tidak memiliki tujuan, atau yang percuma, atau yang sia-sia. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tetapi ketika Tuhan menempatkan seseorang, ketika Tuhan menaruh seseorang di posisi, di konteks, di tempat, itu karena Tuhan punya rencana, punya maksud. Nah, di sini mengingatkan orang percaya akan status mereka saat itu, baik secara nyata, secara real, ataupun secara rohani, bahwa Allah lah yang memilih status mereka. Dan itu bukan kebetulan. Mereka tidak tiba-tiba ada di sana, gitu ya, di daerah Asia Kecil, di daerah Kapadokia, jadi pendatang di sana. Kemudian mereka ya sebegitu saja. Tidak. Tetapi ada kata diaspora yang menunjukkan bahwa apa? Mereka itu disebar oleh Tuhan. Mereka itu menjadi perantauan karena Tuhan itu memilih mereka agar mereka menjadi alat Tuhan, menyampaikan Injil dimanapun mereka berada. Nah, itu adalah identitas orang percaya. Baik orang percaya waktu zaman Rasul Paulus menulis surat ini, maupun orang percaya saat ini. Bahwa kita tidak pernah benar-benar ada di tempat di mana kita harus berakar di situ. Tuhan bisa saja memindahkan kita, mengutus kita, mengirim kita, membawa kita, bahkan mengizinkan kita untuk ada di situasi, kondisi, tempat yang sulit. Supaya apa?
supaya kita bisa memberitakan Injil dengan maksimal. Nah, kemudian kita lihat dasar untuk bertumbuh. Di sana dikatakan bahwa mereka dikuduskan. Dikuduskan untuk apa? Untuk taat, patuh, dan takluk. Jadi setiap situasi, kondisi, konteks yang ada, setiap keberadaan yang ada, baik situasi kondisi maupun keberadaan diri sendiri gitu ya, pribadi kita gitu. Itu di sini dikatakan di dalam ayat ini adalah mereka itu mengalami itu supaya mereka itu melalui semuanya itu mereka mengalami pengudusan. Memang waktu orang itu percaya, dia dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan dengan darah Kristus. Tetapi proses pengudusan dari sifat, karakter manusia itu harus mengalami proses yang panjang bahkan seumur hidup. Untuk apa? Untuk taat, patuh, dan takluk. Apakah orang yang taat, patuh, dan takluk harus melewati penderitaan, melewati ujian, melewati tantangan hidup? Bagaimana orang mau naik kelas kalau dia tidak pernah ujian? Bagaimana orang mau menyatakan atau bagaimana orang itu mau menyatakan imannya, menyatakan cintanya kepada Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, menyaksikan akan pertolongan Tuhan jika dia tidak mengalami ujian kehidupan. Kalau kita disuruh bersaksi, maka kita pasti sebagai hamba Tuhan bisa menggambarkan bagaimana Tuhan telah menguduskan kita melalui berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Justru itulah yang menunjukkan identitas sebagai orang yang percaya bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka diutus oleh Tuhan. Mereka mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Mereka dikuduskan oleh Tuhan. Mereka diajar untuk taat, patuh, dan takluk kepada Tuhan melalui pergumulan, persoalan, situasi, dan kondisi yang mereka hadapi. Demikian juga dengan kita. Nah, dasar bertumbuh yang kedua adalah pengharapan dan warisan kekal. Kita bisa melihat bahwa di sini, maaf ya, ini 1 Petrus 1 ayat 3-12 ya. Satunya hilang, maaf ya. Nah, di sini eh, Petrus mengingatkan bahwa orang percaya telah dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ini berbicara tentang kelahiran baru, berbicara tentang kelahiran rohani. Mereka telah dilahirkan kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang memberi hidup baru dan pengharapan yang pasti. Jadi, kalau orang itu sudah mengalami kebangkitan Kristus, atau dia sudah mati bagi Kristus dan dia dihidupkan kembali oleh Kristus, maka di dalam hatinya itu pasti ada kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa orang percaya hidupnya itu dijaga, dipelihara,
dijamin di dalam apa? Di dalam kuasa, kekuatan, mujizat, dan otoritas Allah. Sungguh luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Seseorang itu hanya bisa bertumbuh kalau dia sudah mengalami kelahiran baru. Dan orang yang mengalami kelahiran baru, sesulit apapun kehidupannya, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan menjamin dia dengan kekuatan, mujizat, otoritas Allah. Karena itu orang yang sudah di dalam Tuhan, kalau dia bersaksi, mungkin hal-hal yang mustahil bagi manusia, dia bisa katakan. Tapi memang demikian. Hal-hal yang di luar nalar, hal-hal di luar apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya, itu dia bisa hadapi. Karena apa? Karena di dalam dia itu ada kuasa, kekuatan dari Tuhan. Dia bisa melakukan mujizat sebagai orang yang menjadi saluran berkat Tuhan. Otoritas Allah berlaku di dalam kehidupannya dan keluar melalui kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa meskipun begitu sulit keadaan orang yang memberi diri di dalam Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah lahir baru, melayani Tuhan. Tapi di dalam kehidupannya itu dia bersuka cita. Dia berbahagia. Karena apa? Karena dijanjikan warisan di surga yang tidak dapat binasa. Kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya ya, sampai ayat yang ke-12. Ujian atau penderitaan dunia ini bersifat sementara, bertujuan untuk memurnikan iman orang percaya. Iman yang murni jauh lebih berharga daripada emas. Itulah yang memberikan dasar bagi pertumbuhan orang percaya. Dan dasar yang ketiga, di dalam 1 Petrus kita bisa lihat yaitu panggilan untuk hidup kudus. Jadi orang itu tidak hanya dipanggil untuk selamat, tidak hanya dipanggil untuk menerima Yesus, tetapi orang percaya itu juga dipanggil untuk hidup kudus. Karena itu Petrus menasihati jemaat agar menjaga pikiran, menjaga hati, menjadi anak-anak yang taat, menjaga kekudusan hidup, meninggalkan cara hidup yang lama, dan saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dengan terus mengingat bahwa orang percaya telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Itulah dasar orang percaya untuk bertumbuh. Nah selanjutnya, mari kita mau melihat tentang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak hanya datang dari apa yang mengisi hidup orang percaya, tetapi juga apa yang dihindari dan dibuang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ada di umur-umur seperti saya, ya, apalagi kalau sudah ada komorbid, kita sangat paham apa yang dinamakan diet atau menutrisi tubuh ini dengan makanan sehat. Kita mulai tahu apa yang harus kita konsumsi, apa yang tidak boleh kita konsumsi. Kita harus tahu batas-batas kita di dalam memasukkan sesuatu makanan di dalam tubuh kita. Nah, itu secara jasmani. Nah, analogi ini bisa juga menjadi gambaran bagi pertumbuhan rohani kita. Apa yang bisa mengisi rohani kita atau apa yang harus dihindari dan apa yang harus dibuang. Tidak boleh sama sekali kita makan. Karena apa? Karena kalau kita makan, itu akan
menjadi sakit. Rohani kita bisa sakit kalau kita dalam tanda petik mengkonsumsi hal-hal yang tidak dikehendaki bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, sekarang mari mau kita lihat apa yang harus kita buang terlebih dahulu ya. Yang pertama, kata dibuang atau dihindari. Dihindari itu bukan cuma enggak tetapi benar-benar berpaling, benar-benar nggak mau tahu lagi, bahkan nggak mau menjalin hubungan dengan dia, gitu ya. Nggak mau dia jadi bagian kehidupan kita. Benar-benar menghindar, gitu ya. Bukan hanya memalingkan muka, tapi juga memalingkan hati. Karena ada orang memalingkan muka tapi hati tetap pengen, gitu ya. Nah, kalau di sini ini benar-benar tidak mau membangun hubungan, tidak mau menjalin hubungan. Kata apotitemi yang berarti buanglah atau harus menanggalkan, harus meletakkan, bahkan memenjarakan, menaruh di situ, dikunci, buang ke laut kuncinya. Jadi tidak boleh lagi diambil gitu ya. Menyingkirkan dari kehidupan, melepaskan, membuang gitu ya. Nah, kata ini ditulis dalam bentuk perintah. Namun dalam tindakannya membutuhkan kesadaran pelaku bahwa hal-hal tersebut tidak berguna, bahkan jika dibiarkan akan merusak kehidupannya. Jadi benar-benar putus hubungan. Benar-benar putus hubungan ya. Bahkan kalau bisa tidak ada lagi dia membayang-bayangi di dalam kehidupan kita. Kita lihat apa saja itu. Yang pertama adalah di 1 Petrus 2 ayat yang pertama, segala kejahatan. Karena apa? Kejahatan ini sebenarnya lebih menunjuk kepada natur daripada iblis. Ya, hakikat iblis, kata pas atau diterjemahkan segala bentuk, segala jenis, apapun yang terkait entah pikiran, perasaan, niat hati, dan terlebih lagi perbuatan. Karena perbuatan itu kan dibangun dari niat hati dan pikiran ya. Nah, ini merupakan hal pertama yang harus dibuang di dalam bacaan kita ini, yaitu kakia, kejahatan. Kejahatan di sini berkaitan dengan dosa. Karena apa? Karena dosalah yang menjadi akar dari segala kejahatan. Iblis itu naturnya adalah dosa. Kejahatan adalah segala sesuatu yang membawa manusia memberontak terhadap Allah. Entah itu pikiran, perasaan, niat hati, dan terlebih lagi perbuatan. Itu semua harus dibuang. Ada banyak orang yang melakukan dosa dan merasa seperti nyaman atau seperti lega, seperti bebas ketika dosanya tidak diketahui. Yang tidak diketahui itu, yang tidak dipergok itu hanya dosa perbuatan, dosa tindakan. Tetapi di sini dikatakan segala bentuk, segala jenis, segala yang terkait dengannya. Dosa pikiran, dosa perasaan, dosa niat hati. Mungkin tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, di sini dikatakan bahwa buang, putus hubungan dengan segala kejahatan. Nggak boleh berhubungan lagi. Kejahatan itu kan manifestasinya macam-macam. Kita mungkin jatuh bangun di dalam manifestasi kejahatan. Tetapi jangan berkubang di dalam perbuatan yang sama. Jangan jatuh lagi. Keledai aja nggak mau masuk di lubang yang sama. Nah, kita ini kan manusia, bukan keledai. Kalau binatang aja nggak mau, kenapa manusia mau? Jatuh bangun
di dalam kejahatan yang sama. Kita harus benar-benar menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Bahkan di niat pun nggak boleh, apalagi dilakukan. Kalau kita pernah jatuh dan sudah bangun, jangan jatuh lagi. Apalagi jatuh lebih dalam lagi. Dan merasa lega, merasa puas ketika kejatuhan kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Hati-hati, Tuhan tahu. Selanjutnya, yang dibuang dan dihindari adalah segala tipu muslihat. Nah, ini berbicara tentang pikiran iblis. Tipu muslihat, kemunafikan, kelicikan, dalam segala bentuk jenis apapun yang terkait dengannya. Entah pikiran, perasaan, niat, terlebih perbuatan. Apa bedanya kejahatan dengan tipu muslihat, kemunafikan, dan kelicikan? Bedanya di dalam kata ini lebih mengandung kepada satu rekayasa terselubung. Jadi sebelum orang melakukan dosa, dia sudah merancangkan. Jarang sekali ada dosa yang tiba-tiba. Kalau ada dosa yang tiba-tiba itu karena alam bawah sadarnya itu telah diajar untuk berbuat dosa. Makanya bisa spontan berbuat dosa. Jangan bilang, Tuhan ampuni dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nggak ada. Dosa yang tidak disengaja itu yang kita bilang langsung spontan itu karena kita sudah membangun. Kita sudah memupuk, kita sudah menanam, menyemaikan, memupuk. Kita sudah, kalau dia semacam perpustakaan, kita sudah isi perpustakaan batin kita dengan dosa. Jadi ketika dibutuhkan, langsung spontan, tes gitu, berbuat dosa. Nah, kata dolas ini, itu semacam itu. Tipu muslihat, kemunafikan, kelicikan yang dirancang, yang dibangun, yang dipupuk, yang kita biarkan bertumbuh di dalam hati. Nah, ini harus dilepas, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Tapi kan tadi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan memberikan apa? Kekuatannya yang besar di dalam diri kita ketika kita lahir baru. Dunamis ya. Kekuatan yang besar, bahkan kadang-kadang kita perlu mujizat supaya kita bisa lepas dari tipu muslihat, kemunafikan, kelicikan yang tertanam di dalam hati dan diri kita ini. Kita harus menyadari dan kita harus bertindak. Ada orang yang menyadari tetapi tidak bertindak untuk mencabut, untuk membuang, untuk membereskan sampai ke akar-akarnya, untuk mengorek sampai ke akar-akarnya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau bertumbuh secara rohani, maka kamu harus buang tipu muslihat, pikiran-pikiran iblis yang sudah menggerogoti, bahkan sudah menguasai, bahkan sudah mendarah daging, mendarah pikir di sana ya. Katanya harus dibuang dan harus dihindari. Selanjutnya, yang harus dibuang yaitu segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, ini lebih kepada sikap dan tindakan iblis. Ya, kemunafikan, hipokrisis, tipu daya, ketidaktulusan hati, penyamaran, aktris panggung sandiwara, benci, marah, dendam, tetapi di depan kelihatan senyum seperti baik-baik saja. Tapi hatinya berdarah. Makanya ketika ada kesempatan,
maka kejahatan langsung bekerja. Ini harus dibuang. Jangan hidup di dalam kemunafikan. Jangan hidup di dalam ketidaktulusan hati. Jangan hidup di dalam panggung sandiwara. Tuhan tidak berkenan untuk orang yang lain di muka, lain di hati, lain di bibir, lain di dalam perasaan. Kemudian dikatakan yang harus dibuang adalah tonos, dengki, cemburu, dendam. Kata ini menggambarkan kondisi hati orang yang sangat buruk. Sehingga mata hatinya dibutakan oleh kejahatan. Sehingga tidak bisa melihat kelebihan. Tidak bisa melihat kebaikan dan kemajuan orang lain. Mungkin karena dia pintar bersandiwara, dia tidak menunjukkan. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia selalu bertanya, kenapa dia bisa dan aku gak bisa? Kenapa dia lebih dari aku? Kapan aku bisa lebih dari dia? Bahkan ada orang yang selalu berpikir, kenapa drama Korea ini aku selalu ada di aktor yang miskin, yang menderita. Kapan aku berubah bisa jadi CEO? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita membuang semuanya itu. Hidup di dalam realita. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa Tuhan tahu. Karena Tuhan memang bekerja di dalamnya. Seperti bagian pendahuluan tadi. Yang menjadi dasar orang bertumbuh, ya. Tuhan ada di sana. Dan Tuhan mengerjakan kesuksesan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Jangan iri hati. Jangan benci, jangan dendam. Karena orang lebih daripada kita. Kemudian yang harus dihindari, dibuang adalah kebaikan, yaitu, maaf, fitnah atau perkataan iblis yang merusak dan membinasakan. Ini saya tertarik sekali dengan kata ini, ya. Kata-kata liah, kata liah ini, ya. Karena apa? Karena di sana dikatakan bahwa fitnah itu sama dengan perkataan iblis. Artinya apa? Artinya iblis sudah berhasil membuat lidah ini fasih di dalam menggunakan bahasanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya itu belajar bahasa Ibrani Yunani itu, ya. Itu sulit sekali untuk melafalkan. Kalau cuma tulis-menulis, ketik-mengetik, ya, bolehlah, ya. Tapi ketika saya disuruh membaca itu lidah terlipat-lipat, Bapak, Ibu, Saudara. Coba kita bayangkan, kalau kita bisa fasih sekali berbahasa iblis. Fasih sekali kita memperkatakan perkataan-perkataan iblis. Fasih sekali kita mengatakan kejahatan, ya. Berapa lama ini dilatih sama iblis untuk kita mengatakannya? Ada yang bilang bahkan anak kecil pun tanpa diajar langsung fasih. Itu menunjukkan bahwa benar-benar ini, ya, iblis melakukan di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, firman Tuhan tadi sebelumnya sudah mengatakan bahwa kepada kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan menjamin kita dengan kuasanya yang menghadirkan mujizat.
Sebelum kita melakukan terhadap orang lain, latih diri kita, berkatakan, fasihkan hati, lidah, pikiran, mulut, bibir kita untuk memperkatakan perkataan Tuhan, untuk menghadirkan mujizat, sehingga semua yang ditanam, segala kejahatan, segala hal-hal yang merugikan yang ditanam, bisa dibuang dari kehidupan kita. Kita mengandalkan kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi yang dibuang, maka sekarang yang harus dikerjakan, yang harus diisi di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah kemurnian hati. Kata brepos di sini, ini menggambarkan tentang seorang bayi yang baru lahir secara fisik ya. Jadi benar-benar ini, bayi yang baru lahir seperti apa sih ya? Seperti itu. Kemurnian hati itu, gambarannya seperti itu. Seperti bayi yang baru lahir. Ketika dia keluar, weh, 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 dia hanya bisa menangis. Menangis adalah cara dia untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan orang lakukan terhadapnya. Nah, luar biasa sekali ya hati yang Tuhan kasih kepada orang tua, dokter, atau siapapun yang ada di sekitarnya untuk memperlakukan dia dan membuat dia merasa nyaman. Nah, hal ini yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya, yaitu dia harus memiliki hidup yang sungguh-sungguh bergantung kepada asuhan orang lain. Nah, orang percaya itu harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan yang memelihara, menjamin kehidupannya. Seperti bayi yang baru lahir, tidak memakai logikanya di dalam dia melihat apa yang baik untuk kehidupan ini. Tetapi ketika dia lahir baru, dia benar-benar menyandarkan imannya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Nah, kata arti genetos itu juga memakai istilah ini dan diterjemahkan baru lahir. Ini ada satu ada penggunaan dua kata gitu ya untuk saling memperkuat satu dengan yang lain. Nah, arti genetos ini lebih menunjuk kepada sikap. Kalau tadi kan secara fisik. Nah, ini secara sikap. Dia memiliki sikap hati yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh dan bergantung kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun merancangkan yang jahat atau tidak pernah sekalipun membuat kehidupan orang percaya itu menderita. Kalaupun memang harus menderita, kalaupun harus mengalami persoalan pergumulan, jangan dilihat pada titik itu, lihat ujungnya. Bagaimana Tuhan mengerjakan segala yang luar biasa di dalam penderitaan itu untuk datangkan kebaikan. Jadi kalau kita mau bertumbuh secara rohani, mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus punya kemurnian hati. Kemurnian hati sama seperti Kristus.
yang selalu percaya kepada Allah Bapa, bahwa Allah Bapa tidak pernah atau tidak merancangkan sesuatu yang tidak baik. Meskipun Kristus harus menghadapi salib, meskipun Kristus harus menghadapi penolakan, meskipun Kristus harus menghadapi penganiayaan, dia tetap percaya bahwa itu yang terbaik dari Tuhan. Dan tujuan Allah jauh melebihi dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Meskipun salib itu terlihat seperti Kristus mentok di situ, tapi ternyata tidak. Kalau manusia waktu itu hanya berpikir kematian adalah akhir, ternyata di dalam Kristus dibukakan bahwa ada kebangkitan, ada kenaikan, bahkan janji tentang surga yang kekal. Karena itu, dalam hal apapun, murnikan hati kita untuk memandang kebaikan Tuhan adalah sempurna bagi kita. Yang kedua adalah orang yang mau bertumbuh secara rohani harus memiliki dahaga rohani. Kata menginginkan yang dipakai oleh Rasul Paulus ini merupakan metafora dari bayi yang baru lahir, yaitu seorang bayi yang sehat. Ketika dia lahir, dia tidak perlu diajari cara menangis saat lapar, tetapi dia akan secara alami. Ketika dia merasa lapar, dia akan mendambakan air susu ibunya yang murni, dan saat itu dia akan menangis. Dan ibu akan tahu, oh sekarang bayi saya sudah perlu makan. Dia membutuhkan air susu yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang Kristen yang lahir baru seharusnya memiliki kerinduan yang spontan dan mendalam untuk mencari Tuhan. Jika orang percaya tidak memiliki gairah atau rasa lapar akan hal rohani, ia perlu memeriksa kembali kondisi kesehatan imannya. Air susu yang murni dan rohani menunjuk langsung kepada firman Allah. Kata murni berarti tidak dipalsukan, tidak dicampur dengan filsafat dunia dan bebas dari motivasi yang salah. Untuk bertumbuh dengan sehat, seorang percaya membutuhkan asupan firman Tuhan yang konsisten. Sama seperti bayi, membutuhkan susu yang murni. Karena kalau susu yang sudah dicampur dengan ini, itu, susu formula dengan ini, itu segala macam, itu bisa mengakibatkan alergi, bisa mengakibatkan sakit perut, atau kalau tidak cocok, bisa mengakibatkan sesuatu masalah di dalam pertumbuhannya. Demikian juga dengan orang yang percaya yang lahir baru, hal yang murni, yang pertama-tama dibutuhkannya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani yang terutama bagi pertumbuhan rohani seorang percaya. Dan firman Tuhan itu harus konsisten. Seperti bayi yang harus minum pagi, siang, sore, malam. Dengan jumlah yang tertentu dia harus minum, tidak boleh lebih. Nanti obesitas, tidak boleh kurang. Dia harus minum dengan cukup. Demikian firman Tuhan harus cukup bagi pertumbuhan rohani seseorang. Karena mustahil seseorang itu bisa mengenal Allah, bisa mengasihi Allah, bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa diproses menjadi serupa dengan Kristus tanpa tahu firman Tuhan. Mustahil. Karena dia bisa berjalan di dalam proses pertumbuhan rohani sampai dia mencapai serupa dengan gambar Kristus itu. Itu di dalam proses itu dia harus belajar dari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan,
menjadikan firman Tuhan pedoman hidupnya, menyatakan firman Tuhan melalui kehidupannya, menyaksikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dilatih oleh firman Tuhan. Sehingga dengan proses itu, dia semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, tanpa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka pertumbuhan rohani orang tersebut akan terhambat. Dia akan mengalami stagnan, bahkan merosot kerohanian. Karena itu selama kita hidup, kita harus terus memiliki dahaga rohani di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah dia harus memiliki pertumbuhan rohani yang nyata. Untuk apa dia tahu semua firman Tuhan? Untuk apa dia hafal seluruh Alkitab? Untuk apa dia membaca banyak buku? Kalau dia tidak melakukan semuanya itu secara nyata di dalam kehidupannya. Karena membaca, mengetahui, merenungkan itu satu paket dengan melakukan atau menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan di sini berkata bahwa orang itu minum susu dalam tanda petik atau mendapatkan makanan rohani firman Tuhan yang murni supaya memiliki tujuan olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keselamatan kita terima ketika kita lahir baru. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah diselamatkan. Namun kehidupan ini, kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu harus mengalami proses yang panjang. Harus mengalami proses yang panjang ke arah pertumbuhan karakter yang semakin hari serupa dengan Kristus. Karena itu, keselamatan bukan hanya bicara soal mati masuk surga. Mati itu cuma sepersekian detik kita mati. Setelah itu kalau kita hidupnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, benar-benar sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita akan masuk surga. Itu hanya sepersekian detik. Kematian memindahkan kita dari kehidupan kepada surga. Sepersekian detik. Yang jadi pertanyaannya bukan soal matinya, tetapi soal hidupnya, yang diapain hidupnya. Karena hidup ini kan yang menentukan kematian. Kehidupan kita sesudah kematian. Nah, yang jadi pertanyaan hidup ini, kalau mati mah gampang, sebentar. Kalau waktu Tuhan tiba, sepersekian detik, cek, gitu langsung pindah. Ya, pertanyaannya, sungguhkah hidupmu itu menyatakan Kristus di dalamnya? Sungguhkah hidup itu menyerupai Kristus atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin kita jadi bayi rohani. Kita minum susu itu bukan untuk jadi bayi terus. Tapi sebenarnya menginginkan itu kan, tadi dari bahasa aslinya itu kan mengandung sifat yang harus dimiliki, yaitu kebergantungan kepada Tuhan. Karena itu, makanan rohani yang murni itu membuat orang percaya itu semakin kuat, semakin dewasa, semakin berakar dan tidak mudah diombang-ambingkan. Dan bahkan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus.
Mari kita renungkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, maka buanglah perusak pertumbuhan iman kita. Segala kejahatan, racun iblis yang menguasai kehidupan kita dalam segala bentuk jenis, entah itu pikiran, perasaan, niat hati, terlebih segala perbuatan, tipu muslihat. Itu kita harus buang semua. Pikiran-pikiran iblis, kita harus buang semua. Semua kemunafikan, kelicikan, kita harus buang semua. Semua kedengkian dan fitnah, sikap dan tindakan iblis harus buang semua. Hidup dengan hati nurani yang murni. Hidup dengan hati nurani yang dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup oleh perasaan dan tindakan yang kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Buang semua kejahatan. Itu membutuhkan kesadaran. Itu membutuhkan kerelaan hati, tekad yang kuat untuk melepaskan dan tidak lagi mengingat. Sama dengan Tuhan melupakan, membuang segala dosa kita dari hadapannya, menyucikan kita dari yang merah seperti kesumba menjadi putih seperti salju. Demikian juga kita buang semua yang hitam di dalam kehidupan kita ini. Supaya Tuhan memperbaharui hati kita menjadi putih seperti bulu domba, menjadi putih seperti salju. Mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Masa indah, kenangan, keselamatan dari Tuhan itu jangan hanya menjadi pengalaman. Jangan hanya menjadi kenangan. Tapi buatlah monumen di dalam hati. Kalau kita benar-benar telah merasakan kebaikan Tuhan, telah merasakan indahnya keselamatan dari Tuhan, telah merasakan luar biasanya mujizat pertolongan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pasti hidup kita itu diproses oleh Tuhan. Setiap pengalaman kita bersama dengan Tuhan memproses kita untuk memiliki hati Kristus. Setiap mengecap kebaikan Tuhan itu memproses kehidupan kita memiliki pikiran Kristus. Setiap tindakan yang Tuhan lakukan kepada kita, setiap mujizat, setiap berkat, setiap anugerah kesembuhan atau apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu, pasti itu akan berbekas. Dan itu akan memproses tindakan kita untuk melakukan apa yang sudah kita terima dari Kristus itu kita lakukan bagi orang lain yang membutuhkan. Jika kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, maka pasti kita memiliki hidup yang memuliakan Allah sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bertumbuh di dalam Kristus senantiasa. Mulai saat ini, biarlah firman yang sudah kita renungkan ini boleh kita renungkan lebih dalam lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.